Siapa yang mau nanya? Ya, Mario gimana? Tunggu bang. Fakta yang tidak sesuai apa tuh bang dari jaksa penuntut umum? Tanggapannya dulu bang. Tanggapannya dulu bang. Dituntut. Sidang Pak RM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya. Penuntutan sekarang dituntut lah. Jadi kita proses. Secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Pak RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Pak RM ini kan sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas, tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Pak RM ini dituntut 6 tahun penjara, tapi dia adalah pengguna, tapi kapannya dia dituntut sebagai pengedar juga begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Pak RM adalah pengguna, bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi, ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagak. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi, sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, ya habis posisi dia gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan, seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya belubuk, gitu ya. Hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah telanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, itu sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa. Tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara kami sesalkan ini, karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN bahwasanya pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jerah kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum itu nggak akan ada efek jerah, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Oke, Bang, tadi sempat